Ya, Muhammadiyah pendirinya juga sama, kiai yang entrepreneur. Itu bisnis fashion ya, kalau kita ngomong sekarang itu fashion. Spesifiknya bisnis beliau itu batik, ya kan fashion itu. Ya, itu berkembang dari apa? Dari Jogja sampai ke 13 kota. Di situ juga akhirnya Muhammadiyah berkembang. Dan kita baca tuh dari majalahnya mereka, ya, majalah yang inisialnya huruf SM gitu ya. Itu awal-awal pengurusnya tuh entrepreneur semua, 40-70%. Pebisnis enak gitu loh. Mereka punya uang, punya waktu, mau meeting gampang, mau urunan gampang. Kalau karyawan kan susah, mau ngumpul minta izin dulu, ya kan? Panjang ceritanya. Nah ini entrepreneur langsung aja, wakaf uang gampang, wakaf waktu gampang, simple banget gitu, ya. Nah itu awalnya. Beliau juga entrepreneur sejati. Dan kita cek juga nih ya bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Kata Buya Hamka, ini filmnya lagi tayang, ya. Saran saya teman-teman nonton ya, itu ternyata penontonnya banyak juga, udah 1 juta lebih itu. Untuk film yang berat seperti itu, film sejarah, 1 juta penonton itu keren, ya. Yang belum silakan. Nah, kata Buya Hamka, Islam itu masuk ke Indonesia lewat apa? Jalur Baros atau Barus. Di mana itu Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ngapain ke sana orang zaman dulu? Cari itu kapur Barus, kata Buya Hamka. Karena di dunia saat itu yang ada kapur Barus cuma Sumatera. Dan kapur barus ini tertera di Al-Quran sebagai salah satu hidangan yang aromanya tuh nanti di surga tuh kayak gitu. Ya, tertulis di Al-Quran. Hidangan kita tuh nanti aromanya kayak gitu. Tentu beda ya. Ini kan istilah aja. Sama kayak di dunia ada sutra, ya. Nanti di surga ada sutra, tapi sutranya nggak sama, teman-teman. Nggak sama istilahnya. Tapi istilah itu dipakai, gitu. Sutra dunia, sutra di surga itu ada. Nah, ini juga sama. Kapur barus dunia dan kapur barus ada juga, teman-teman. Ya kan? Sekeren-kerennya handphone iPhone itu tidak tertera di Al-Quran. Ya, iPad nggak tertera, tapi kapur barus tertera dan disebut salah satu jamuan di sana. Ya, nah kita pakai logika saat itu, teman-teman. Jadi dianggap saat itu sangat harum, susah didapatkan. Ah, nanti surga gampang dapat kalian. Nah, kayak gitulah logikanya, kurang lebih. Ya. Nah, adanya di mana? Waktu itu di Sumatera, teman-teman. Ya. Dan pendapat ini dipertegas oleh siapa? Ustadz Adi Hidayat. Nggak main-main ini. Ketika dulu Buya Hamka menyampaikan ini, keluarga beliau juga menyampaikan ini, banyak orang berpikir, ah, ini Buya Hamka udah mulai tua, udah mulai agak pikun, pendapatnya udah ini gitu. Nggak tahu. Ternyata Ustadz Adi Hidayat pendapatnya sama. Dan ini diakui oleh pemerintah. Tahun 2017, Presiden Jokowi, ya, bulan Februari kalau nggak salah saya, meresmikan Baros sebagai apa? Titik nol Islam di Nusantara. Nggak main-main. Nah, jadi pertama soal Barosnya, terus masuk pertama di Indonesia, terus yang menjadi concern bagi saya, kenapa saya sampai di sini, masuknya melalui jalur dagang, teman-teman. Mereka berburu kapur Baros ini. Ya, nggak main-main itu. Jadi Islam masuk Indonesia melalui jalur dagang. Memang ada teori yang lain, ya. Ada teori yang masuknya dari Aceh, ya kan? Dari Jawa Timur, dari yang lainnya ada. Silakan aja. Tapi semuanya sama, semuanya pakai jalur perdagangan, ya. Terus kita lanjut lagi nih, ya. Jadi sekiranya saat ini kita memperjuangkan harta, boleh nggak teman-teman? Boleh, ya. Terutama bagi teman-teman yang laki-laki. Kalau ragu-ragu nanti cek di toilet, aku laki-laki apa enggak ini? Ya, kalau merasa dirinya laki-laki, itu harusnya santai aja memperjuangkan harta. Ya. Terus apa lagi? Nah, kita tahu nih, ini yang paling populer yang sering saya bahas, beliau 20 tahun lebih dagang sampai ke negara-negara tetangga, Busra, Syam, Yaman. Nggak main-main itu. Sampai ke Bahrain juga. Ya. Nah, terus juga mas kawinnya pada Khadijah 20 onta, menurut apa kitab Ar-Rafiq Al-Maktum. Dan kepada istri yang lain ya, setelah Khadijah meninggal, beliau nikah lagi gitu ya. Nah, itu mas kawinnya sekitar 500 dirham, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi 500 dirham teman-teman. Kepada Aisyah 400 dirham. Agak beda sedikit. Angkanya berapa tuh? Sekitar 40 juta. Lumayan lah. Lumayan lah. Ya. Nah, itu sebenarnya hitungannya, mohon maaf, ketika sama Aisyah itu hitungannya udah agak miskin sebenarnya. Udah agak turun tuh ekonomi. Karena udah fokus dakwah kan. Nggak ada lagi ngurus dagangannya. Ya. Tapi lagi agak-agak susah pun, tetap aja 40 juta, teman-teman. 40 juta, lumayan lah. Kita dulu nikah, ngasih mahar berapa coba? Ya, seperangkat alat fitness. Ya kan? Nah,
Alat fitness masih mending mahal. Ini seperangkat alat sholat, sajadah satu, ya kan? Cari diskon, ya kan? Bonus kurma, ya kan? Nah, padahal andai kata orang ngerti ya mahar itu apa? Mahar itu harta, teman. Jadi memang baiknya kita ngasih yang secara harta itu bernilai, bernilai besar. Ya, bahkan beberapa ulama yang saya tanyakan itu, misal kita hafal Al-Quran pun itu tidak bisa jadi mahar, karena itu tidak bisa diuangkan. Yang bisa adalah apa? Kalau aku mengajarkan dia Al-Quran, nah itu boleh, karena mengajarkan itu ada upahnya. Ini kadang-kadang orang salah kaprah ya, karena ini gitu ya. Jadi mahar itu teman-teman memang harta sifatnya, harta. Jadi bernilai yang terbaik. Makanya udah benar tuh di kampung-kampung tuh seluruh Indonesia, saya cek dari Sumatera Barat sampai NTT sama Sulawesi, memang mahar itu harta semua teman. Kita agak bertele-tele. Di NTT saya lihat apa kerbau, karena itulah yang berharga gitu, ya kan? Tempat lain apa sawah, emas, udah benar itu. Sama orang modern, nah itu di otak atik diganti mau kena, kadang mau kena, kadang nggak kena, ya kan? Nah, dimurah-murahin lah intinya. Atas nama lebih Islami, tapi dimurah-murahin. Sajadah lah. Ini seperangkat alat sholat. Ya, rata-rata kita kayak gitu, termasuk saya. Ya. Nggak ngerti ilmu ya. Baru belajar kan kemudian ini. Ya kan? Nah, boleh nggak ke sejadah? Ya boleh. Ya kan? Kasih tasbih, ya mau kena silakan bagus, sama-sama nggak boleh. Bagus lah barang kayak gitu. Tapi hendaknya tidak menggantikan yang sifatnya harta beneran. Ketika nggak sanggup, baru kita turun nih. Tapi usahakan tinggi dulu nih gitu loh. Ketika nggak sanggup baru turun. Apa nih kira-kira bisa? Tapi jangan baru mulai udah cari murah-murah. Ya, bahkan guru saya mengatakan, dokter subsidi mengatakan, mahar itu masih boleh hutang, pokoknya mahar aja. Ya, wujud komitmen kita. Terus nanti kalau nggak bisa bayar utang, nanti nikahnya batal Pak. Enggak juga. Berarti nanti dia terikat dengan hukum apa? Hukum belum bayar utang itu aja, tidak membatalkan, tidak mencederai pernikahannya sama sekali. Gitu. Ya. Jadi soal ini aja tidak membatalkan ininya. Sama kayak ada orang nanya, Pak, itu kan di masjid ada kotak amal, ya kan? Kalau kotak amal saya bawa pulang, amal saya nambah nggak? Ya kagak, itu ngawur tuh ilmunya. Ilmu dari mana tuh kayak gituan ya? Oke, lanjut lagi. Apa anjuran buat kita? Apa yang dianjurkan, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Jadi budak atau membebaskan budak? Membebaskan. Tidak ada anjuran jadi budak. Hendaklah engkau menjadi budak. Nggak ada. Kalau budak itu zakat nggak bisa bayar. Haji aja sulit, karena harus izin sama tuannya. Ya, jadi saya mau pertegas juga budak saat ini teman-teman itu hampir-hampir nggak ada, ya. Dan tidak ada profesi yang setara dengan budak saat ini, tidak ada, gitu ya. Jadi ini budak memang logikanya zaman dulu. Tapi kita mesti paham teman-teman, tidak ada anjuran jadi budak. Yang sudah ada pun dianjurkan lepas, merdeka. Ya, kita tahu ada sahabat yang jadi budak, ada juga, ya. Kita sebut aja lah Bilal namanya. Ada kemuliaan tersendiri yang masya Allah luar biasa dari beliau. Tapi anjuran buat semua sahabat adalah apa? Membebaskan budak, bukan jadi budak. Ya. Syariat Islam pun mengatur apa? Kalau kamu membebaskan budak. Terus syariat kalau jadi budak nggak ada. Jadi kalau kamu jadi budak, makanya ini nggak bisa teman-teman, nggak ada. Anjurannya nggak ada. Ya, nggak kompatibel jadinya sudah. Misalnya teman-teman berhasrat, Pak, saya pengen jadi budak nih, misalnya. Gimana Pak syariatnya? Nggak ada, teman-teman. Tapi ketika kita yang di atas membebaskan budak ada. Ya, makanya banyak tuh ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan, Nabi bilang apa? Bebaskan budak. Ya Rasulullah, aku kecolongan nih, puasanya batal nih, bebaskan budak. Aku nggak ini, bebaskan budak. Berkali-kali itu. Jadi dengan cara halus seperti itu, akhirnya apa? Lama-lama tuh budak terkikis habis. Tapi cara seperti itu. Ya, belum lagi dikasih motivasi, siapa membebaskan budak akan dapat ini gitu. Wah, orang berduyun-duyun semua membebaskan budak. Jadi asumsinya adalah Pak, kita di atas dan membebaskan. Satu, apa yang dianjurkan? Kita jadi tawanan perang atau menjaga tawanan perang? Coba cari syariat ya, jadi tawanan perang. Ada nggak? Yang ada adalah Pak, syariat menjaga tawanan perang. Kita yang nawan orang tuh. Kasih makannya, kasih minumnya, kasih ruang geraknya. Ya. Nah, kalau dia bisa mengajarkan sesuatu bermanfaat buat kita, dia boleh dilepaskan. Ajar baca tulis, ajar ini, ajar itu, boleh. Atau barter informasi, boleh juga. Jadi kita yang nawan orang, bukan kita yang ditawan. Ya.
Nah, terus ya ini seorang murid, ya ini kisah nyata, ya, dan ini pernah terjadi di beberapa tempat dengan yang kurang lebih sama gitu kejadian. Ya, jadi bukan satu tempat, ya, jadi ini pernah terjadi di beberapa tempat, beberapa kejadian. Jadi seorang murid mau pergi dagang suatu kota yang berbeda. Jalan dia, di tengah jalan lihat ada burung yang cedera, nggak bisa terbang di padang pasir gitu, lagi ngepak-ngepakkan sayapnya nggak bisa terbang. Dia penasaran, kenapa burung ini tertera di Al-Quran? Allah menjamin rezekinya. Penasaran dia, ya kan? Pengen lihat langsung gitu, gimana Allah menjamin rezeki dia. Dia tongkrongin, niat banget nih orang. Apa yang terjadi sama burung itu? Ditongkrongin, tungguin. Ya, apa yang terjadi? Ternyata benar ya. Ada burung lain yang datang ngasih makan ke dia. Ya, cukup. Terus setelah makanan itu habis, didatangi lagi. Ya, burung kedua ini pergi cari makanan dan datang lagi ke situ ngasih makan lagi. Wih, yakin nih si murid ini Allah menjamin rezeki ya beneran ini. Sampai akhirnya apa si burungnya bisa terbang. Wih, ini bener nih Allah, bener ini. Ayat ini bener ini, yakin ya sudah. Ingat ya tadi teman-teman ya, dia mau pergi apa? Ke kota itu, keluar keluar kota gitu ya, di kota berbeda, pengen dagang. Tapi setelah lihat kejadian itu, dia pulang malah. Dia lapor sama gurunya. Ya. Loh, kamu kok pulang kata gurunya? Izin lapor. Kata kurang lebih gitulah ya. Jadi gini dia bilang, aku melihat rezeki itu udah dijamin. Diam aja tuh saya patah, ya ada rezekinya. Ini murid dimarahin sama gurunya. Iya, Allah emang jamin. Tapi kamu mau jadiin seperti apa? Burung yang sayapnya patah itu atau burung yang membantu? Kalau engkau pergi berdagang di sana, perputaranmu besar, kamu bisa bantu yang lain. Tidak berharap bantuan. Oh, salah tafsir deh ternyata gitu kan. Akhirnya berangkat lagi deh. Ya. Nah, ini kisahnya ada berapa kali ya di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda. Tapi kurang lebih pesannya sama, teman-teman. Ya. Sama juga ya, kita bangun masjid, ya kita bangun macam-macam lah. Jembatan juga ada. Kita dapat bantuan dari Timur Tengah. Itu bagus, alhamdulillah. Ya, Timur Tengah konsen sama kita, ukhuwahnya jalan, silaturahimnya, ya itu bagus lah. Tapi coba teman-teman bayangkan, bukankah sangat menyenangkan kalau ternyata kita yang bantu Timur Tengah? Benar nggak? Kita yang bantu Timur Tengah, ya kan? Kuwait perlu sesuatu, kita bantu, ya kan? Kan lebih menyenangkan seperti itu. Atau setidaknya kita bisa bantu yang lain lah gitu. Oke lah, Kuwait sudah oke, ya. Qatar sudah oke ekonominya gitu ya. Kita bantu yang lain lah. Somalia kayak yang lain lah. Bahkan negeri-negeri yang mayoritas non Muslim pun nggak masalah kita bantu sih. Ya. Nah, itu gunanya kekuatan finansial. Dan kalau kita kuat finansial, kita punya bargaining position. Ya. Negara maju, teman-teman, itu ditiru. Makanannya, pakaiannya, gaya hidupnya, rumahnya, bahasanya. Apakah ada orang di dunia tertarik dengan bahasa Papua Nugini? Ya, bahasa Papua Nugini. Bahasanya Bangladesh, bahasa Somalia. Ada nggak orang tertarik mau belajar? Ya. Tertarik ya dengan makanan dari Mogadishu apa? Nggak ada yang tertarik. Ya. Nah, orang tertarik adalah apa? Eropa, Amerika, Korea, Jepang, Australia. Makanan, pakaian, gaya hidup, bangunan ditiru pasti Pak dari negara-negara maju. Jadi saat kita sukses, teman-teman, saat kita maju, kita menjadi inspirasi bagi orang. Ya, kita menjadi inspirasi bagi orang. Ini ya, andai kata umat Islam memang kuat secara finansial, orang pasti lihat kita. Yang keren itu adalah apa? Baju koko. Orang nggak begitu. Orang akan ngikutin kita tuh. Kalau orang Indonesia ini maju-maju semua, nanti bule itu akan ngikutin bajunya kita, pakaiannya kita, pakai batik. Yang keren tuh batik. Ya, bukan kemeja biasa. Kemeja biasa ada biasa tuh harus batik katanya. Batik apa nih printing? Wah, nggak keren printing. Harus batik tulis. Karena yang mahal tuh tulis. Nah, kayak gitu tuh. Tapi kalau kita nggak sukses, nggak ada yang niru kita. Siapa yang tertarik belajar bahasa misalnya Vietnam, Laos, Myanmar? Siapa yang tertarik? Ya, Papua Nugini. Siapa yang tertarik? Ya. Jadi bahasa sampai makanan, sampai pakaian, sampai bangunan, itu orang akan ikutin yang maju. Nih satu dunia gandrung sama Korea sekarang. Karena dia maju. Ada satu produk dia, satu-satunya produk yang bisa ngimbangi Apple. Apa itu? Samsung. Ya, drakornya ngetop.
lagunya juga ngetop, bandnya ngetop, ya kan? Ada BTS, ada yang lain kan, mempengaruhi dunia, teman. Nah, akhirnya apa? Orang tertarik belajar bahasa Korea, makanan Korea juga tertarik, ya kan? Pakaiannya juga dan seterusnya, ya. Nah, Jepang juga sama, oke? Nah, jadi kita mulai dari lingkaran kecil ya, teman-teman. Minimal di kerabat kita, di sekitar kita, gitu ya. Aku yang sukses, aku yang bukan finansial. Sehingga pas aku ngomong, orang dengerin. Yuk, duha. Yuk, tahajud. Orang denger. Oh, kita sukses. Coba kita kere. Ya kan? Kamu kalau pengen sukses, duha. Kita habis itu, aku mau ngutang nih. 150.000 aja. Diusir kita langsung. Banyak omong loh. Ya kan? Tapi kalau kita di sana itu, pas ketemu gitu kan, pakaian oke, alhamdulillah bagus, gitu kan ya. Dan mereka juga ngeliat, wah ini emang sukses nih. Dia tanya tuh kan, tips suksesnya apa? Enak kita ngarahin. Berbakti sama orang tua, sedekah jangan lupa, ya, dua tahajud pegang terus. Oh, ngikut dia itu, dicatat sama dia itu. Ya. Jadi suksesnya kita menjadi inspirasi bagi yang lain. Ya. Menjadi inspirasi bagi yang lain. Nah, kalau ngomong Indonesia kan berat nih. Ya sudahlah, mulai dari kita aja lah udah, nggak apa-apa, simpel. Ya. Dan Islam, teman-teman, gini. Jadi saya mau ngomong apa adanya. Ada fadilah tersendiri dari miskin, ada fadilah tersendiri dari makmur, sejahtera, kaya raya. Ada. Miskin fadilahnya apa? Sabar. Ya. Dan setiap kesusahan itu ada ganjarannya semua. Kalau kita miskin, ya. Tapi kalau kita kuat finansial, teman-teman, itu ada fadilah tersendiri dan masing-masing juga punya ancaman tersendiri. Banyak Pak, orang setelah kuat finansial, mapan, ekonomi lumayan, akhirnya lupa sama agama Pak. Jangan ke masjid lagi Pak. Ada, ya. Dulu zaman miskin Pak, sholat on time. Sekarang wah udah Pak, sholat zuhur jam 2.30, ya kan? Nah, asarnya jam 5.30. Udah ngurusin dunia macam-macam. Ada kayak gitu, ada. Ya, jadi karena harta akhirnya lalai, ada. Tapi mohon maaf, saya belum pernah melihat orang gara-gara harta makin banyak, teman-teman, tahu murtad. Saya belum pernah lihat. Sebaliknya, perhatikan baik-baik. Orang karena miskin, 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 toto fakir, akhirnya murtad. Ada nggak? Banyak, segerobak. Kena sembako aja murtad. Sembako doang. Dikasih pengobatan, ini itu murtad. Dikasih beasiswa murtad. Ya, makanya Nabi wanti-wanti. Ya, ini hadis riwayat dari diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kefakiran dekat dengan kekufuran. Ya, maka disampaikan juga kefakiran dekat dengan kekafiran. Bisa lepas tuh iman, hati-hati. Karena kasusnya gini yang terjadi di Indonesia. Saya nggak tahu terjadi di negara lain seperti apa. Tapi di Indonesia banyak yang fakir, murtad banyak. Saya lihat soalnya. Kan saya yakin teman-teman juga tahu lah gitu. Ya. Jadi bahaya fakir itu. Menjadi miskin itu bahaya. Ya. Gampang lepas iman. Terus sehari-hari ya Pak, gampang dengki. Jadi kalau nggak belajar sabar, gampang dengki. Motornya butul, kan motor orang bagus, NMAX, ya kan? Atau lagi motor yang mahal-mahal lagi yang lebih di atas. Ya muncul Pak, dengki. Kalau nggak bisa, kalau hati dengki. Sepanjang hari itu dengki aja terus. Ya, berusaha ngutang sama tetangga yang punya uang lumayan, nggak dikasih. Dasar orang kaya sombong, orang kaya di mana-mana sama. Nah itu, malah ngumpat dia. Jadi gampang dengki, gampang ngumpat, gampang ngeluh, teman-teman. Jadi miskin itu punya bahaya yang luar biasa juga. Jangan main-main. Bukan hanya kaya yang bahaya, miskin pun bahaya. Dan bahayanya lebih tinggi lagi apa itu? Bisa murtad. Ya, saya belum pernah tuh lihat orang biasa atau jadi miliarder. Karena miliarder murtad, saya belum pernah lihat. Yang ada Pak lalai ada saya lihat. Lalai sholatnya, mulai kendor, nah, itu ada. Ya, tapi kalau orang miskin murtad banyak teman-teman. Hati-hati. Ya. Nah, jadi kadang-kadang nih kasusnya yang saya lihat gini, dia pas dia sakit dia masih bisa tahan, nggak tergoda dia murtad. Pas anak sakit, uang nggak ada, nah, sudah. Pas ibu sakit, uang nggak ada, ah, udah. Ya, atau anak putus sekolah, pengen banget anak itu sampai kuliah. Nah, datang orang. Ya, kita nggak boleh menyalahkan orang yang bantu ini, teman. Itu haknya dia. Dia pun berdakwah versi mereka. Yang salah kita. Kenapa kita lemah ekonomi? Dan dimanapun teman-teman, semua agama itu memang berusaha dia membesarkan punya mereka masing-masing. Itu fitrahnya, teman. Jadi kita nggak berhak untuk kesel. Kalaupun kita mau rasa kesel dan nyesek, itu di kita.
Kenapa aku lemah ekonomi? Kenapa aku lemah ekonomi sehingga tidak bisa bantu yang lain? Kenapa aku tidak bisa memberdayakan orang? Nah, ini menjadi spirit teman-teman. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Kita harus bantu mitra-mitra kita. Ya, untuk apa? Lepas dari kemiskinan. Dan Nabi pernah berdoa, ini hadisnya sahih, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, kemiskinan, dan siksa kubur. Nabi metarakan siksa kubur dengan kemiskinan, teman-teman. Ya, sama-sama tersiksa dan sama-sama nggak enak. Ya. Nabi itu kan mengajarkan doa yang memang bisa diduplikasi bagi semua. Kalau beliau itu miskin, ya nggak masalah. Beliau punya uang banyak aja gaya hidupnya miskin kok. Ya. Ini ada kisahnya, memang Nabi ini luar biasa ya. Jadi ada ini, saya cek hadis Nabi. Jadi ada namanya itu musuh Nabi ya. Saya lagi ngecek namanya belum keluar. Dia benci sama Nabi dan kepikiran pengen bunuh Nabi gitu, ya. Dan kabarnya tersiar. Bagi sekelompok orang udah tahu lah kabar ini, termasuk Aisyah. Sekali waktu orangnya datang ke rumah Nabi, ya. Nabi itu ya, nah itulah ya. Jadi uangnya secara finansial sebenarnya lumayan, tapi gak hidup sederhana. Cuma punya satu tempat duduk aja sebenarnya buat dirinya. Gitu, Nabi. Datang nih orang yang katanya benci Nabi dan punya niat pengen bunuh Nabi. Dan hari-hari kerjaan fitnah Nabi terus. Pas orang ini datang, Nabi lagi duduk itu, dia geser tempat duduknya itu, dia kasih kepada tamu. Aisyah kan tahu juga kabar itu, bahwa nih orang ini jahat sebenarnya. Dibisikkan sama Aisyah, ngapain kau seperti itu? Kan kau tahu nih orang ini benci sama dirimu, bahkan adanya pengen membunuh dirimu. Ya. Nah, Rasulullah jawab nih. Ya, jadi bagaimana orang yang mungkin pernah kaya, pernah juga menjalani hidup miskin, pernah sederhana, pernah macam-macam semuanya, pernah sedang-sedang juga, tapi akhlaknya tinggi. Tuh. Akhlak memang orang mulia. Tapi bilang apa? Dia datang dengan akhlaknya sebagai pemfitnah, sebagai pembunuh. Aku memperlakukan dia seperti apa? Akhlaknya Nabi, akhlaknya Muhammad bin Abdullah. Kalau pembunuh ya kayak gitu, pemfitnah mah kayak gitu akhlak. Masa kita sama jelek kayak dia? Kalau kita perlakuan jelek, berarti kita sama dong kayak dia. Ya kan? Dia pemfitnah, kita balas lagi fitnah, ya sama dong kita kayak dia. Dia kerjanya mengumbar kebencian, kita kasih juga mengumbar kebencian, ya sama kita kayak dia. Itu mah akhlak dia seperti itu. Akhlaknya pembenci, dan memang dia punya niat pengen membunuh. Tapi akhlak yang Muhammad bin Abdul tidak seperti itu. Akhlaknya seorang nabi tidak seperti itu. Ya ada tamu, ya udah jamu tamu. Simple banget. Ya, jadi dari kisah pendek ini teman-teman itu tersirat macam-macam. Pertama Nabi bagaimana juga di rumahnya sangat sederhana, ya. Kalau kita ngomong bahasa sekarang ya kayak miskin gitu. Tapi memang beliau yang memilih seperti itu, ya. Satu, kedua apa? Akhlak tetap tinggi, memuliakan orang. Jadi kalau istilah Gus Baha tidak boleh kita didikte oleh sosial. Jadi orang jahat kita balik jahat, ya. Artinya kita didikte, teman. Ya, orang mau fitnah kita balas fitnah, itu didikte artinya. Dia ngumbar kebencian, kita balas juga ngumbar kebencian. Ya itu kita didikte. Artinya apa? Mau dia ngumbar kebencian, fitnah itu urusannya dia. Aku nggak akan ikut-ikutan, selesai. Ya, aku tidak mau mengotori hatiku, selesai sudah. Ya. Nah, balik ke sini teman-teman ya. Kita niatkan pengen bantu mitra-mitra lepas dari kemiskinan. Gimana caranya? Dua, yang konkret. Apa itu? Stop ngutang, start jualan. Ya. Dan ini kan bukan sekedar filosofi. Jualan apa nih? Jual produk yang insya Allah bisa tahan lama. Kalau nggak habis 1 bulan, masih tahan. Nggak habis 2 bulan, masih tahan. Ya, yang repeat ordernya bagus. Sekali beli, bulan depan juga beli. Jangan sampai sekali beli, atau belinya 6 bulan lagi, 1 tahun lagi kelamaan. Apa yang kita baca di pagi hari itu akan mempengaruhi pikiran kita sepanjang hari. Ini filosofi kita awal-awal di BP berdiri. Sekarang orang mulai lupa. Jadi agar mitra itu pikirannya benar terus, lurus terus, pagi-pagi terus benar asupan. Ya, makanya baca dulu ini. Ya kan, baca dari mentornya, ya kalau nggak dari saya gitu ya. Yang mudah-mudahan jadi bekal sepanjang hari. Nah, ini postingan sudah ada, kita sama-sama komen, kita sama-sama share. Teman-teman. Itu saja dari saya, kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.